Halo kawan-kawan Denato Tekno, gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik selalu ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari Microscope Word. Untuk pertemuan ketiga ini adalah pembuatan tabel. Kita contohkan pembuatan tabel ini ada 3 jenis pembuatan tabel. Yang pertama, tabel seperti ini. Yang kedua, tabel seperti ini. Yang ketiga, tabelnya seperti ini. Kita praktekkan untuk tabel yang pertama ya. Gimana cara pembuatannya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Bagi yang belum mengikuti pembelajaran di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, silahkan simak agar kita mendapatkan ilmu dengan lengkap ya. Baik, sekarang kita langsung saja praktekkan untuk cara pembuatannya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu untuk pembuatan tabel, mana kolom dan mana row atau baris. Untuk kolom adalah seperti ini. Dari atas ke bawah seperti ini. Ini yang disebut dengan kolom. Seperti kolom nomor, kolom nama, kolom JK, alamat, masa kerja. Nah, ini yang disebut dengan kolom. Jadi dibacanya dari atas ke bawah ya untuk kolom. Nah, untuk row ini dari samping kiri ke samping kanan atau horizontal. Nah, seperti row nomor atau baris nomor, baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa baris di sini? Seluruhnya adalah 6 baris ya. Jadi dengan baris 0 ini. Untuk kolomnya berarti berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kolom. 5 kolom, 6 baris. Jika kita sudah mengetahui berapa kolom dan berapa barisnya, atau berapa kolom dan berapa row-nya, mari kita buat contoh tabel seperti ini. Yang pertama kita ketikkan judul tabel dulu dengan huruf kapital, yaitu aktifkan caps lock-nya yang ada di keyboard. Tekan 1 kali caps lock yang ada di keyboard, lalu ketikkan agar mendapatkan huruf kapital. Agar teksnya berada di tengah-tengah, yaitu kita blok terlebih dahulu seperti ini, lalu ke pengaturan paragraf ya, rata tengah. Agar baris antar kalimat ini menjadi rapat, harus disetting 0 pt, yaitu ke page layout, afternya kita 0 pt kan. Selanjutnya kita cetak tebal, di blok dulu, lalu ke menu home, ke bloat untuk cetak tebal. Jika hurufnya terlalu kecil, kita besarkan font size-nya, misalkan 14. Lalu kita enter, agar pointernya ke sebelah kiri, kita rata kirikan. Sekarang pindah ya pointernya ke sebelah kiri. Hurufnya kita standarkan lagi menjadi 12. Lalu enter. Untuk pembuatan tabelnya yaitu ke menu insert, tabel. Tadi sudah kita hitung ya bahwa kolomnya ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Dan row-nya itu ada 6 row atau 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah kita klik kiri. Nah, untuk di kolom pertama saya ketikkan no, lalu nama, JK atau jenis kelamin, alamat, lalu masa kerja. Untuk memindahkan pointernya, kita menggunakan tanda panah ya. Jadi tanda panah ke atas, ke bawah, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Seperti ini, ke samping kanan, ke samping kiri, ke bawah, ke atas, seperti itu. Lalu untuk mengatur lebar kolomnya, yaitu menggunakan garis batas kolom. Jadi pointernya atau mouse-nya kita arahkan ke garis batas di antara kolom 1 dan kolom 2, lalu klik jangan dilepas, ditarik ke samping kiri. Seperti ini. Bisa juga menggunakan yang ada di ruler ini ya, untuk membesarkan dan mengecilkan kolomnya. Jika kita mengatur lebar barisnya di ruler, mouse-nya arahkan ke kotak yang ini, seperti ini, sehingga ada tampilan mob tabel kolom. Klik jangan dilepas, lalu geserkan ke samping kiri atau ke samping kanan jika ingin lebih lebar. Jika komputer kawan-kawan tidak tampil rulernya, maka untuk settingan rulernya ada di view ya. View, lalu centang rulernya di sini. Nah, jika tidak ada seperti ini, maka centang saja rulernya agar tampil seperti ini. Oke, sekarang kita kecilkan. Untuk JK-nya, kolom JK-nya karena jenis kelamin hanya diisi LP saja ya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan.
Untuk alamatnya itu lebih lebar kolomnya. Selanjutnya agar tampilan tabel ini lebih menarik, maka headernya itu harus lebih lebar ya daripada baris yang ada di bawahnya. Itu dengan blok kita rata tengahkan dulu, home, rata tengah seperti ini. Lalu ke page layout, before dan afternya dikasih 6 pt dan afternya 6 pt. Jadi headernya lebih lebar ya daripada row yang di bawahnya. Jika tabelnya sudah jadi seperti ini, untuk entry datanya ya tinggal diketik saja. 1, jika ingin ke bawah berarti menggunakan tanda panah yang ke bawah di keyboardnya. 2, 3, 4, 5 seperti ini. Untuk penomoran ini kurang rapih ya karena berada di pinggir kolom. Jika kita menginginkan di tengah-tengah kolom, maka kita blok lalu rata tengahkan. Nah, sekarang penomorannya ada di tengah-tengah ya. Untuk nama, ya kita tinggal entry saja. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, ini kenapa lowernya lebar? Karena ini sudah di entry text. Jadi, jika tidak cukup untuk row yang ini, maka teksnya turun sendiri, row-nya akan melebarkan sendiri. Baik, sekarang kita ke contoh tabel yang kedua ya. Nah, ini. Untuk contoh tabel yang kedua, ini berbeda dengan tabel yang pertama ya. Ini ada margin cell-nya. Margin cell itu adalah menggabungkan beberapa kolom atau beberapa row menjadi satu row atau satu kolom. Seperti contohnya ini. Ini digabungkan dari 3 kolom ini menjadi satu kolom. Nah, jika yang ini berarti 2 row ini digabungkan menjadi satu row. Ya, sebetulnya ini ada 2 row. Jadi row 1 row 2 digabungkan seperti ini menjadi satu row. No pun sama ya, 2 row ini digabungkan menjadi satu row. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikuti caranya. Kita buat di bawahnya saja ya. Kita ketikkan judulnya. Nah, sekarang kita sudah mengetikkan judulnya. Kita blok rata tengah dulu. Lalu langsung saja ke menu insert, tabel. Oh ya, kita tadi belum menghitung berapa kolom dan berapa row-nya ya untuk tabel kedua. Sekarang kita lihat dulu. Di sini kita hitung berapa kolomnya. 1, 2, 3. Nah, kita hitung yang di bawahnya ya, karena yang di atasnya satu kolom ini adalah penggabungan dari 3 kolom ini. 4, 5. Jadi ini 5 kolom. Dan sekarang kita hitung row-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kolom, 6 row atau 6 baris. Nah, sekarang kita buat ya. Kita ke menu insert, tabel. Kita buat dengan cara yang berbeda. Kalau tadi kita menggunakan kolom yang sudah disediakan di sini, ya, tinggal klik saja. Sekarang kita buat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan fasilitas insert tabel. Tadi kita sudah hitung bahwa kolomnya ada 5 kolom, lalu row-nya itu ada 6 row. Maka kita ketikkan saja 6 row. Lalu kita oke. Nah, untuk cara yang tadi fungsinya adalah jika kita membuat kolom, akan tetapi kolomnya ini sudah tidak mengcover. Contoh kolom ini sudah tidak mengcover. Ini berapa yang dimuat di sini? Ada 10 kolom. Bagaimana kita akan membuat 11 kolom? Maka ini tidak bisa karena kapasitasnya hanya 10 kolom saja. Sedangkan row-nya dia memfasilitasi hanya 8 row saja atau 8 baris saja. Bagaimana kita akan membuat 9 row? Maka ini tidak bisa. Nah, fasilitas insert tabel ini, misalkan di sini kita buat 11 kolom dan 9 row. Lalu oke. Nah, maka akan seperti ini. Oke, sekarang kita hapus dulu untuk tabel yang di bawah atau kita undo saja. Kita lihat contoh tabelnya. Oke, untuk no, nama barang, harga per unit, tahun 2021, 22, 23. Kita ketikkan no ke samping kanan.
nama barang, harga barang per unit. Nah, ini akan turun ke bawah. Jika kita margi, maka ini akan naik lagi ke atas. Nah, untuk menggabungkan 3 kolom ini menjadi satu kolom, maka kita blok dulu. Lalu klik kanan yang ada di mouse, lalu ke margi cell. Nah, untuk 3 kolom ini hilang, disatukan menjadi satu kolom. Kita ketikkan lagi di sini. Tuh. Untuk kolom nomor, yaitu menggabungkan row. Nah, 2 row ini saya gabungkan menjadi satu. Jadi blok dulu ke bawah, lalu klik kanan, margi cell. Untuk nama barang juga sama ya, yaitu digabungkan row-nya ke bawah, atau blok ke bawah, 2 row ini di blok, lalu klik kanan, margi cell. Sesudah itu kita atur lebar kolomnya. Untuk nomor, kolomnya agak lebih sempit, yaitu untuk menyempitkannya, arahkan mouse-nya ke arah garis antara kolom 1 dan kolom 2. Nah, jika mouse-nya berubah seperti ini, maka klik jangan dilepas, lalu geserkan ke samping kiri. Lalu header-nya kita cetak tebal, kita blok, lalu ke bloat atau CTRL-B, lalu rata tengahkan, atau CTRL-E. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah ya, tapi untuk nomor dan nama barang masih menempel di garis atas. Seharusnya yaitu berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita blok, lalu ke page layout. Before-nya kita setting 6 pt. Nah, jadi berada di tengah-tengah ya. Nah, ini untuk contoh tabel yang kedua. Nah, jika ingin berada di tengah-tengah, maka mob tabel kolomnya kita geserkan ke samping kanan. Nah, yang ada di ruler ya, mob tabel kolom. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung ke tabel yang ketiga atau contoh tabel yang ketiga. Nah, ini untuk contoh tabel yang ketiga memang kelihatannya agak lebih rumit ya. Akan tetapi kalau sudah tahu caranya, saya rasa tidak akan kesulitan. Yang penting tahu mana kolom dan mana row-nya, atau berapa kolom dan berapa row-nya. Lalu kolom apa saja yang dimargi dan row apa saja yang dimargi. Oke, sekarang kita langsung praktekkan ya. Kita buat di bawahnya saja. Kita buat judul kolomnya dulu. Nah, jika sudah diketik, maka lalu ke rata tengah atau CTRL-E pada keyboard, lalu cetak tebal atau CTRL-B pada keyboard. Sekarang kita lihat lagi contohnya dan kita hitung berapa kolom dan berapa row-nya. Kolom nomor 1, kolom barang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk row-nya kita hitung. Ingat ya, yang belum di merge. Yang kita hitung yang belum di merge. Nah, kalau ini kan sudah satu row ya. Berarti ini baris ini dari sini ke sini ini satu row. Ini satu row. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 row. Jadi 9 kolom, 6 row. Nah, sekarang kita ke menu insert, lalu tabel, lalu insert tabel. Kita ketikkan di sini 9 kolom, 6 row. Lalu oke. Lalu ketikkan di sini kolom nomor, kolom nama barang. Nah, jika ke bawah, ini kita lebarkan. Kita melebarkan kolomnya menggunakan fasilitas yang ada di ruler ya. Biarkan tanda panahnya agar muncul seperti ini. Mob tabel kolom, lalu tarik ke samping kanan. Lalu kita ketikkan ruang. Kita merge dari 3 kolom ini. Klik kanan, merge cell. Ini sudah tergabung ya. Lalu ketikkan 1, 2, 3. Lalu di sini ketikkan jumlah barang. Lalu di sini margi ke bawah, klik kanan, sudah diblok seperti ini, lalu margi cell. Yang ini kita ketikkan kerusakan, lalu blok lagi, margi kolom,
Jadi menggabungkan 3 kolom ini, klik kanan, lalu merge cell. Di sini ketikkan 1, 2, 3. Lalu untuk kolom nomor, row-nya kita gabungkan lagi, kita merge lagi, blok, klik kanan, lalu merge cell. Untuk nama barang, blok, klik kanan, merge cell. Untuk kolom nomor, ini disempitkan ya kolomnya, klik jangan dilepas, pas di garisnya, lalu geserkan ke samping kiri. Selanjutnya kita blok seluruhnya untuk headernya, lalu ke menu home, kita rata tengahkan atau CTRL-E, lalu cetak tebal. Untuk kolom nomor dan nama barang, agar berada di tengah-tengah, kita blok dulu, lalu ke menu page layout, before-nya kita tambahkan menjadi 6 pt. Nah, seperti ini ya contoh pembuatan tabelnya. Jadi dari ketiga contoh tabel ini, sebetulnya pembuatannya sama. Akan tetapi kita harus paham dulu berapa kolom dan berapa row-nya. Jika kita sudah mengetahui berapa kolom dan berapa row-nya, yaitu kolom mana saja yang akan di-merge dan row mana saja yang akan di-merge. Baik, sekian dulu materi Bimbel TIK ini untuk pembuatan tabel. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Bye-bye.